Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Pada kesempatan hari ini tema kita adalah makna salib bagi orang percaya. Saudara, di dalam Kristus kita percaya Yesus diberikan karena Allah begitu besar sayangnya bagi umat manusia. Malaikat jatuh, malaikat tidak ditebus saudara. Malaikat jatuh, malaikat ditinggalkan. Tapi ketika saudara dan saya melewati kejatuhan Adam dan Hawa, Allah menebus dengan Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus. Kita akan lihat ada beberapa hal saya catat tentang makna salib saudara. Dalam makna salib yang pertama saya mendengarkan suara Tuhan. Tadi malam dia mendikte saya, hanya tinggal saya tulis saudara. Dia bilang khotbah minggu ini makna salib. Terus saya siap-siap, satu apa Tuhan? Satu pertukaran. Ya. 2, 3 saya catat. Jadi yang pertama makna salib saudara adalah pertukaran. Kita baca pada Matius 27 ayat yang ke-17. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapakah yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Sekali lagi saya ulang, siapakah yang kuhendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Jadi makna pertama saudara, salib itu berbicara tentang pertukaran. Ya. Manusia Barabas yang harusnya disalib ditukar dengan anak Allah, dengan Yesus yang menjadi manusia. Dia bertukar manusia. Yesus Barabas itu gambaran manusia saudara. Saudara dan saya yang oleh karena dosa kita yang harus disalibkan, kita yang harus dipaku di kayu salib itu. Tapi oleh karena kasih sayang Tuhan, salib adalah pertukaran supaya setiap kita yang harus dihukum, melainkan Yesus yang menerima hukuman itu. 2 Korintus 8 ayat 9 berkata, karena kamu telah mengenal kasih karunia Allah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Jadi salib itu adalah pertukaran saudara. Kita yang harusnya dikutuk dengan segala kesulitan, masalah, tantangan, persoalan, Yesus sudah tukar. Yesus pertukaran di sana. Yesus yang terima penderitaan, kesukaran, masalah, tantangan, kemiskinan, penderitaan, kutuk, semuanya dia tebus. Dia tukar, dia yang ambil alih saudara di sana, posisi itu. Jadi pertanyaan, pendeta, ya, kalau begitu kenapa saya masih susah hari ini? Amin. Kenapa saya masih menderita hari ini? Ini kuncinya saudara. Apakah kita sudah benar mengalami salib itu? Ya, karena salib tidak mungkin bohong kita. Firman tidak pernah tipu orang saudara, tidak pernah tipu manusia. Tuhan berkata kamu jadi kepala bukan ekor, kamu naik bukan turun. Allah tidak pernah menipu kita saudara. Tapi sudahkah kita melakukan firman dan mengalami salib dalam hidup kita? Karena kalau benar-benar itu dilakukan firman, tentunya pertukaran terjadi. Ya. Yesus ambil kemiskinan kita, Yesus ambil sakit penyakit kita, Yesus ambil semua kutuk dosa kita, Yesus ambil semua penderitaan itu,
dan kita menerima bagian yang dijanjikan Dia. Jadi saudara, lewat momen Jumat Agung ini, saya rindu kita semua harus bertukar dengan Yesus. Harus terjadi pertukaran, saudara. Waktu engkau angkat roti dan anggur perjamuan, kau sedang bertukar sesuatu dengan Yesus. Yesus mengambil semua kutukmu, penderitaanmu, aniayamu. Harus terjadi pertukaran, saudara. Salib bicara pertukaran. Dan kalau sampai belum terjadi pertukaran, berarti engkau gak rela bertukar sama Yesus. Yesus bilang, marilah datang kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tapi udah datang belum sama Tuhan? Benar-benarkah tubuh kita datang? Hati kita datang. Kadang-kala tubuh kita datang, tapi hati kita jauh. Amin. Bangsa ini kata Tuhan memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Jadi kalau benar-benar apa yang kita alami, kita benar-benar mengalami Kristus, kesaksian dari hambanya ya. Bapak Edo kronologi tadi sudah menyaksikan hal yang luar biasa. Yesus mati bagi beliau. Amin. Yesus mati bagi kehidupannya. Dia mengalami perubahan yang luar biasa. Coba tadi dengar, pergi ke Jakarta. Ya, semua kegiatan pekerjaan apa saja sudah dilakukan sampai tukang bangunan. Tapi waktu momen di mana dia mengalami kasih Yesus, pertukaran terjadi. Amin. Yuk, dosa itu saudara kita harus tinggalkan. Kita harus benar-benar alami salib. Salib itu menderita, tapi ketika kita memikul salib Kristus, terjadi pertukaran. Amin. Pertukaran saudara. Terjadi pertukaran. Berat memang untuk bertukar itu saudara ya. Kita serahkan dosa kita sama Yesus. Yesus kasih berkat buat kita. Berat memang. Tapi saya percaya itu harga yang mahal harus dibayar. Sebab tanpa salib, sebab tanpa pengorbanan kita untuk menyerahkan bagi Yesus, pertukaran tidak terjadi. Ya, barter tidak terjadi. Pernah saudara belanja di kios, belanja di supermarket, saudara tidak menyerahkan yang saudara miliki, saudara bisa bawa pulang apa yang ada di toko itu? Tidak bisa. Satpam kejar, polisi tangkap. Karena tidak ada pertukaran. Tapi ketika saudara menyerahkan apa yang menjadi milikmu, uangmu, maka terjadilah pertukaran, barang itu kau boleh bawa pulang. Demikian halnya dengan salib. Pertukaran terjadi waktu kita menyerahkan apa yang menjadi milik kita. Kesenangan dunia itu berharga memang saudara, nyaman, enak. Tapi ingat baik-baik, ujungnya menuju maut. Serahkan buat Yesus. Supaya di salib itu terjadi pertukaran. Ada berkat yang terjadi dalam hidupmu. Amin. Kita lihat yang kedua. Sementara saya sedang menunggu kalimat dari Roh Kudus yang kedua, saudara. Dia mengatakan, yang kedua tulis, dia bilang, siap. Penebusan. Wow, saya bilang penebusan. Coba kita buka. 1 Petrus 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat dan yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa arti ditebus? Sederhana saja. Ditebus itu saudara sederhana. Seperti halnya karena kita butuh uang, kita gadai barang, ya kan? Kita butuh uang, kita gadai barang. Ya. Dan untuk itu saudara, kita perlu menebusnya.
Ya, kita butuh uang, kita gadai barang di pegadaian dan kita dapatkan uang. Tapi untuk bisa mengembalikan barang itu menjadi milik kita atau kita bisa ambil kembali, kita harus menebusnya. Nah, tanpa sengaja karena dosa kita digadaikan. Ya. Semakin banyak dosa, kita sedang menggadaikan diri kita dengan iblis. Dan Yesus lewat salib, saudara, dia sudah bilang apa tadi? Kamu tahu, kamu telah ditebus cara hidupmu yang sia-sia. Ya. Tadi kita sudah dengar juga kesaksian dari hambanya, Bapak endokrinologi, dia katakan bahwa dulu kita orang tua itu sembah batu, sembah patung, sesuatu yang tidak tahu, tapi Injil masuk. Dan orang tua leluhur yang pertama kali terima Injil di kampung itu. Saudara tahu? Itu. Kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia, sembah batu, sembah patung yang tidak ada faedahnya. Patung yang tidak bisa bicara. Batu yang tidak tahu, batu ambil dari kali kah, ambil dari mana kah. Tapi kita sembah itu, saudara. Itulah nenek moyang kita dulu. Dari cara hidup yang seperti itu, Yesus tebus kita. Salib itu bicara penebusan, saudara. Dia bayar bukan dengan uang, emas dan perak. Karena hanya kalau dengan emas dan perak itu kan ya bisa dicari. Tapi kalau darah, saudara, tidak main-main. Darah Sang Mesias, darah Yesus Kristus Tuhan, menebus saudara dan saya. Kalau saudara cari di YouTube, ketik saja DNA Yesus, akan keluar seorang arkeolog tahun 19 sekian, saudara, pergi ke Israel menggali, mencari di manakah tempat Golgota yang dimaksud. Mereka mencari, menemukan sebuah goa dan ada bukit tengkorak. Ya, ada bukit tengkorak, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Di bukit tengkorak itulah, saudara bisa lihat. Ini, ya, saya pas foto ini langsung di bagian posisi bukit tengkoraknya. Tepat di gunung itu ada seperti mata dan hidung. Dan di depannya itu, disitulah ditancapkan salib Kristus. Dan pada momen itu, saudara, kalau saudara lihat di YouTube lagi, tepat di tempat itulah dulu ada jalan raya besar di mana orang yang dari luar kota akan datang lewat situ menuju Yerusalem. Dan saudara, disitulah Yesus disalib. Dan mereka menemukan, saudara, ada goa, dan ikuti goa itu turun ke bawah. Ternyata, saudara, mereka menemukan tabut perjanjian. Namun tabut itu sudah tidak tahu lagi di mana, mungkin sudah diamankan. Tapi saudara, ditemukan ada celah retakan ketika Yesus disalib, gempa bumi terjadi. Celah retakan, jadi dari salib itu saudara diikuti. Ada darah kering yang sudah ribuan tahun, sekitar 2000 tahun lamanya, tepat menetes di atas tabut perjanjian. Jadi kematian Yesus sekali lagi benar-benar sesuai dengan hukum Taurat. Tabut perjanjian itu, saudara, di zaman Salomo itu disembunyikan oleh para imam di bawah gunung itu, saudara. Dan pada waktu Yesus datang, oleh karena kasih karunia-Nya, dia disalibkan tepat di atas tutup perdamaian, sebagaimana hukum Taurat berkata bahwa darah anak domba yang sulung itu harus dibubuhkan tepat di atas tabut perjanjian. Dan saudara, arkeolog ini membawa darah segumpal kecil itu, saudara, yang menetes sampai di atas tutup perdamaian itu, dibawa ke lab. Dan orang-orang lab itu memutar dengan alat 72 jam. Dan ajaibnya, saudara, darah yang sudah 2000 tahun itu hidup kembali. Ya, saudara silakan nonton di YouTube ya, penjelasan aslinya. Dan itu benar-benar hidup kembali. Dan yang ajaib, saudara, kromosomnya tidak ditemukan satupun kromosom dari laki-laki. Hanya ada satu kromosom Y yang menyatakan bahwa dia adalah laki-laki. Tapi tidak ada
daripada sel DNA itu menyatakan bahwa Yesus itu lahir dari seorang laki-laki. Maka genaplah apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan dan ditulis secara jelas. Maria mengandung dari Roh Kudus tanpa ada perantaraan laki-laki sekalipun. Dan itu semua terjadi dan orang-orang lab itu heran, ini darah siapa? Kemudian saudara, orang arkeolog itu berkata dengan begitu heran. Mereka bertanya kepada arkeolog itu, saudara, orang lab itu. Dan dia bilang, ini darah Mesiasmu. Darah Mesiasmu. Mereka semua, saudara, menangis, saudara. Dan sejak itu, saudara, direkam semua, saudara. Saudara silakan nonton di YouTube. Dan itu benar-benar terjadi, pernah terjadi. Dan mulai sejak itu, saudara, tadinya kalau pergi ke Israel, itu ada 2 Golgota. Satu di kota Yerusalem, kota tua. Tapi satu lagi yang ini, saudara. Dan puji Tuhan, oleh karena anugerahnya saya tiba dan tepat di tempat di mana Yesus pernah disalibkan. Ya, dan juga sesuai dengan apa yang direferensikan oleh arkeolog yang menemukan tempat ini. Dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, darah Yesus itu benar-benar ada. Dan darah itu, saudara, ya, ketika ditemukan oleh arkeolog itu, saudara, 72 jam diputar di mesin, bisa hidup kembali dan bisa diketahui kromosomnya. Kalau bukan darah Allah, tidak mungkin. Amin. Saudara harus percaya bahwa Yesus menebus. Saudara dan saya harus percaya bahwa Yesus itu mati dan bukan kata surat-surat saja, benar-benar dia ada, saudara. Benar-benar dia nyata. Darah Yesus, darah yang menyembuhkan. Berjalan di Via Dolorosa, kami masuk di sebuah tempat goa dan saya menemukan, ya, Erins bilang sama saya bahwa tempat ini, Pak Pendeta, ini batu-batu ini tempat Yesus disiksa dengan cambuk, darahnya masih ada. Yang lain lewat-lewat di tempat itu, saya lihat darah itu langsung saya berlutut, saya cium, saudara. Saya bilang, Tuhan ampuni dosa saya, ampuni dosa umat manusia. Terima kasih buat penebusan-Mu. Saya tunduk, saya tempel jidat saya, saudara, tepat di batu yang masih ada darah-darahnya merah sampai hari ini ada. Saya merasa hadirat Tuhan hari itu terjadi buat saya, saudara. Ya, yang lain biasa-biasa aja, lewat-lewat bahkan diinjak batunya. Tapi saya enggak, saya menghargai tempat itu, saya berlutut. Saya cium, saudara, batu yang masih ada darah itu. Saya percaya dan yakin bahwa Yesus tebus saudara dan saya. Amin. Oleh sebab itu, saudara, kita benar-benar harus sungguh-sungguh perjamuan kudus, penebusan. Itu benar-benar dia bayar mahal kita, saudara. Dia bayar mahal saudara dan saya. Dia bayar mahal. Ya. Coba saudara, kalau ada keluarga yang sakit, lalu minta donor darah, pasti baku tolak, betul enggak? Kok saja, saya tidak mau. Coba, betul enggak saudara? Pernah enggak? Waktu ada keluarga yang sakit, membutuhkan darah, coba, tidak, saya beda tipu saudara, dia tidak mau kasih dia darah. Amin. Saudaranya sedang sekarat di rumah sakit, butuh darah, dia bilang, saya itu bukan A, saya O. Dia tipu lagi, dia tak mau kasih dia darah. Yesus kasih gratis. Yesus kasih saudara dengan cuma-cuma. Saudara tidak minta pun dia kasih. Amin. Salib itu bicara tentang kasih yang tidak terbatas. Orang yang gak minta darah Yesus pun dia kasih, dia korbankan untuk semua manusia. Yang percayakah, yang tidak percayakah, dia sudah tebus umat manusia itu, saudara. Jadi Yesus itu dahsyat, Yesus luar biasa. Ya, jadi mari hari ini, saudara, kita sebagai umat Tuhan, lewat Jumat Agung kita benar-benar menikmati bahwa bersama dengan Kristus adalah indah. Dia Allah yang luar biasa. Dia mengasihi kita, dia tebus kita. Jadi makna salib, saudara, dia menebus kita.
Dan makna salib yang ketiga, kita akan lihat. Ya, makna salib yang ketiga, Roma 5 ayat 10 berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi makna salib yang ketiga adalah perdamaian. Ya, perdamaian. Saudara tahu ini ya, tabernakel ya. Tabernakel, kemah Musa. Jadi waktu Yesus mati, ada jeda antara apa? Antara ruang kudus, ya, ruang kudus dan ruang maha kudus. Jadi ruang kudus, ada ruang maha kudus. Dulunya ada tirai. Ya, katakan lagi nih saudara, supaya enak memahaminya. Saudara bisa lihat di depan ini altar, katakanlah altar ini ruang maha kudus. Dan yang di depan kita, tempat Bapak Ibu Saudara duduk, itu disebut ruang kudus. Dulu di Bait Allah Israel atau Betamikdas itu ada tirai di tengah sini, pas nih pembatas nih, ada tirai. Tapi waktu Yesus menyerahkan nyawanya dan gempa bumi hebat terjadi, tirai itu robek. Nih tirainya robek, tengahnya itu robek. Jadi artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya tabir Allah terbelah dua, yang menjadi pembatas antara ruang kudus dan maha kudus, ya, itu dibelah. Perbandingan kemah Musa dan kemah Daud, sebab ia disebut keturunan Daud karena ialah yang akan merobek tirai pemisah itu. Dulu saudara, waktu Allah berbicara kepada umatnya, ya, ketika tabut itu mau dipindahkan ke Yerusalem, sementara Daud bikin tabut sementara. Dan tabut sementara itu saudara dibuat dalam kemah begini saja, kecil begini. Tapi tahu saudara, hadirat Tuhan hadir, puji-pujian hadir, tanpa ada batasan. Ya, tanpa ada batasan. Dan Allah berfirman dengan sebuah kerinduannya, dia katakan begini, Amos 9 ayat 11. Pada waktu itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan dalam gambarannya dalam Daud itu representasi tentang nanti sesudah penebusan Yesus Kristus. Ya, maka tidak ada lagi pemisah. Maka dari itu saudara, kematian Yesus merobek itu berat. Jadi tidak ada lagi pemisah antara altar dan antara ruang maha kudus dan ruang kudus. Apa yang dirobek? Yang dirobek saudara bisa baca Yesaya 59, ini yang dirobek. Saya bacakan kepada kita sekalian. Yesaya 59 ayat yang pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi tabir itu Yesaya 59 ayat 1. Jadi tabir itu Yesaya 59 ayat 2. Jadi tabir itu saudara dosa yang membatasi. Kenapa kemah Musa ini saudara dibuat seperti ini?
Ini supaya manusia tuh tahu dan sadar bahwa manusia itu masih ada pemisah. Ruang Maha Kudus itu sendiri, ruang kudus itu sendiri. Karena apa? Karena masih ada dosa yang merintangi. Sebab hanya imam besar itu cuma 1 kali 1 tahun boleh masuk pun dengan darah anak domba. Domba yang tak bercacat celah, bawa darah baru bisa lewat. Ya, bawa darah baru bisa lewat. Ya. Dan lewat sejarahnya saudara, imam itu saudara, untuk dia mau masuk ke tempat tabut itu, ke ruang Maha Kudus, itu harus dikasih tali, diikat tali di pinggangnya, dan sepanjang tali itu saudara, sepanjang tali itu dipasang lonceng. Jadi ketika dia menjalankan ya tugasnya untuk menaruh ukupan di ruang Maha Kudus, masih bunyi itu lonceng, kericing, maka apa yang terjadi? Berarti dia masih hidup. Tapi ada kalanya juga ketika imam itu dijumpai ada dosanya, maka ketika dia masuk di rumah Maha Kudus, kerincing sudah tidak bunyi lagi. Lalu apa yang terjadi? Ternyata dia mati di dalam. Maka dari itu tali yang diikat di pinggangnya itu imam-imam lain tarik seret keluar, melewati tirai tadi. Bayangkan saudara, imam saja kadang-kadang bisa beruntung melayani sampai di sana dan hidup pulang. Tapi ada kalanya juga tidak sempat hidup. Kenapa? Karena dosa belum ada penebusannya. Domba-domba dunia tidak bisa menebus. Sampai Yesus datang untuk menebus saudara dan saya. Tirai dibelah, tidak ada pembatasan. Saudara dan saya bisa ketemu Yesus tanpa ada pemisah, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa takut akan dibinasakan. Saudara, lewat itu saudara, lewat dari Yesus tidak ada rasa takut lagi. Kita akan bisa bertemu dengan Tuhan. Jadi itulah makna salib saudara. Sehingga tidak ada lagi pemisah, robek semua. Dan apa yang terjadi? Kita seperti zaman Daud, tanpa ada batasan lagi antara kita dan Allah. Itu sebabnya Allah berfirman, aku ingin bangun kembali tembok yang telah runtuh itu. Seperti zaman Daud. Tapi syaratnya harus ada darah yang sulung. Darah Yesus Kristus Tuhan domba Allah. Sebab saudara, kalau saudara pelajari di dalam firman-Nya, bahwa sebelum Daud bikin kemah ini, dia harus membayar domba demi domba. 6 langkah sembelih domba, 6 langkah sembelih domba, sampai jadi tenda ini. Bayangkan berapa domba itu dia harus sembelih sampai jadi kemah Daud atau tabernakel Daud. Jadi begitu banyak domba yang disembelih sepanjang 6 langkah, 6 langkah, 6 langkah. Tabut itu sampai jadi kemah ini. Dan semua itu tidak perlu lagi saudara, cukup darah Yesus. Amin. Jadi hari ini saudara dan saya harus bersyukur bahwa Allah lewat salib membawa kita, yaitu perdamaian. Perdamaian, dia robek pemisah. Tidak ada lagi rasa takut datang sama Tuhan. Amin. Tidak usah ada lagi rasa dihakimi. Kenapa kita masih takut saudara? Kenapa kita masih terasa terhakimi? Tinggalkan itu. Yesus sudah tebus dosa kita. Amin. Ya, mari kita nyanyi pujian bersama, kita persiapkan diri kita. Tubuhmu terpecah, darahmu tercurah.